atas ini. Kurang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustaz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, rasa syukur yang sebesar-besarnya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara khusus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan hujan dari tadi malam hingga sekarang. Semoga hujan ini membawa manfaat, membawa barokah bagi kita semuanya. Allahumma sayyiban nafi'ah. Dan Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya kita senantiasa memiliki mindset bahwa selama tidak membahayakan, hujan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan bukan menjadi sebuah penghalang yang memberatkan kita. Dan hujan adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas kehendak Allah, hujan ini kapan turun dan di mana dia turun. Tidak bisa dicegah oleh makhluk-makhluk Allah, apalagi oleh para dukun, sebagaimana yang terjadi di Mandalika dan yang terbaru di Bandung, ada konser mengundang Mbak Rara, tapi hujannya tiga hari tidak berhenti sama sekali. Jadi tidak usah percaya, kalau Allah menghendaki hujan itu pasti akan tetap turun dan kita syukuri. Alhamdulillah, yang patut kita syukuri pula adalah semangat yang masih Allah berikan di dalam diri kita, sehingga walaupun hujan, Bapak Ibu masih tetap hadir di dalam majelis ini. Besar kecilnya pahala salah satu yang menentukan adalah seberapa besar kesulitan yang dihadapi. Semakin sulit, semakin besar yang dihadapi, maka semakin besar pahalanya. Dan di satu sisi juga Allah takdirkan kita diberikan semangat untuk mengalahkan rasa malas, karena kalau nuruti rasa malas paling enak pagi-pagi begini kemulan sarung, ya, bersama istri yang punya istri atau sama anak-anak, ya. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah kumpulkan kita di salah satu rumah Allah yang mulia ini, yaitu Masjid An-Nur yang kita cintai. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih mengkaji kitab Ighatsatul Lahfan min Masaidis Syaiton.
Bagaimana menyelamatkan hati dari tipu daya syaitan. Masih dalam bab yang sama tentang jatuh cinta. Memang beliau meluaskan bab ini dengan pembahasan yang cukup banyak dan mungkin sekilas tidak langsung berhubungan dengan kitab beliau, yang artinya tidak langsung berhubungan tentang jebakan syaitan. Namun dalam bab ini diperdalam, beliau ingin menunjukkan kepada kita, ingin mengajarkan kepada kita bahwa cinta itu sangat besar pengaruhnya pada diri seseorang. Cinta yang dimanage secara benar maka akan menghasilkan sebuah prestasi ibadah, prestasi amal yang besar pula. Tetapi cinta yang salah dalam mengaplikasikannya justru akan membawa bahaya dan mudarat bagi pemiliknya. Pada pertemuan yang terakhir, perkara atau hal yang harus kita garis bawahi adalah beliau mengatakan mengapa Allah jadikan kehidupan dunia ini penuh dengan kesulitan. Bahkan semua orang merasakannya. Sebagaimana saya sampaikan bahwa bukan hanya orang yang diuji dengan kemiskinan saja yang mengalami kesulitan, tapi orang-orang yang diberi kekayaan pun sebenarnya dia untuk melaluinya banyak kesulitan. Inilah dunia. Kalau kita bandingkan dengan surganya Allah, tentu tidak ada bandingannya. Karena di surga tidak ada kesulitan lagi. Bahkan semua hal yang tidak disukai manusia, di surga dihapus semuanya. Contohnya, di surga kita tidak ada buang air, dan baik besar maupun kecil. Jelas dalam hadis-hadis Nabi dijelaskan bahwa tidak ada WC atau toilet di dalam surganya Allah, karena kotoran adalah sesuatu yang tidak menyenangkan, baik itu wujudnya maupun aromanya. Maka di surga tidak ada. Bahkan keringat yang tadinya di dunia ini berbau tidak sedap, mulai dari bau kecut sampai badek, maka di neraka, di surganya Allah Subhanahu wa taala ditiadakan, akan berubah menjadi keringat yang wangi. Maka di surga apapun mudah dan semua fasilitas ada. Tapi di dunia ini, dunia yang penuh kesulitan, maka Allah jadikan dunia ini penuh kesulitan agar kita tidak jatuh cinta kepadanya. Kalau dunia ini seindah surga, mungkin orang tidak terlalu berharap masuk ke surga, cukup di sini saja. Maka kita selalu positive thinking, kok dunia itu angele, harus berjuang untuk meraih sesuatu, banyak pengorbanan, bahkan harus berliku dengan perjalanan yang panjang. Setelah dapat pun yang kita inginkan masih banyak ujiannya, kadang jatuh lagi. Berapa banyak orang-orang yang ditakdirkan Allah memiliki kekayaan, tapi dalam sekejap tumbang, jatuh, harus berat lagi. Maka kita positive thinking bahwa karena cintanya Allah kepada kita, supaya kita ini tidak terlena, supaya tidak jatuh cinta dengan dunia ini, dibuatlah dunia penuh kesulitan agar kita punya harapan yang besar hidup di kehidupan yang berikutnya, yaitu kehidupan akhirat. Kemudian poin yang kedua yang bisa kita garis bawahi dalam pertemuan yang lalu, bahwa sesuatu yang menyusahkan kita dari ujian-ujian, dari musibah-musibah yang Allah berikan, kita harus berbaik sangka dan positive thinking kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa itu adalah justru bukti cinta Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang saya contohkan, orang tua ada kalanya demi kebaikan sang anak membuat sang anak susah payah. Dan itu mau tidak mau harus dipaksakan, harus mau demi kebaikan sang anak. Bisa jadi keinginan atau tidak semua keinginan anak dituruti, karena ada keinginan-keinginan yang jika dituruti membahayakan dirinya sehingga ditahan-tahan. Kalau sang anak ini positive thinking, orang tua saya tidak mengabulkan semua yang saya inginkan padahal dia mampu, maka
pastinya karena kasih sayang. Kemudian juga mungkin membatasi ruang dan gerak sang anak, maka ini juga adalah wujud kasih sayang. Bahkan mengirim sang anak, menempatkan sang anak di pondok-pondok pesantren, harus berjauhan dengan orang tuanya beberapa tahun, berjauhan dengan saudaranya, dengan bermainnya yang dikurangi karena tidak sebanyak di rumah ketika di pondok. Biasanya bebas main handphone di sana, tidak boleh bawa handphone. Harus bangun jam 2, jam 3 malam, yang di rumah biasanya lewat subuh baru bangun. Tidurnya jam 10, penuh dengan perjuangan, harus belajar. Semuanya ini menyusahkan, semua ini berat. Tapi ini dilakukan orang tua karena cinta kepada anak-anaknya. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian-ujian berupa musibah-musibah karena cintanya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sebagai orang-orang yang beriman, tentu Allah tidak menyia-nyiakan iman kita. Allah benar-benar mencintai orang-orang yang beriman kepadanya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini secara singkat ada beberapa poin tentang perbedaan musibah yang diterima orang beriman dan orang-orang yang kafir, supaya kita semakin optimis dan supaya kita memandang ringan apa yang Allah ujikan kepada kita semuanya. Ternyata ada perbedaan-perbedaan ketika Allah menimpakan sebuah musibah kepada orang mukmin, lalu menimpakan kepada orang-orang kafir, orang-orang non-muslim dengan musibah yang sama, namun hasilnya atau apa yang dirasakan antara si mukmin dan kafir ini berbeda. Yang pertama, Bapak Ibu jamaah sekalian, beliau mengatakan bahwa musibah yang diderita orang-orang mukmin itu lebih ringan daripada orang-orang kafir. Seringkali kita ini sawang sinawang, tapi setelah tahu secara mendetail apa yang kita lihat sepertinya menyenangkan bagi seseorang, ternyata itu berat. Bahkan di antara kita saja, di antara teman kita saja, sawang sinawang. Saya sudah, boleh dibilang sudah sangat banyak dikeluhkan, atau ada orang mengeluh karena kesulitan-kesulitan hidupnya. Namanya juga pengajar ya, mungkin dai, itu mungkin seperti yang lainnya, Abah Mubayin dan lain-lainnya. Seorang dai, seorang ustadz pasti bukan hanya ceramah, tapi semua keluhan dari umat, dari jamaah ini tumplek-blek. Dan sudah sangat sering sekali saya disambati istilahnya. Orang-orang yang secara ekonomi itu subhanallah kaya-kaya, nggak ada kekurangannya, duitnya banyak, rumahnya bagus, mobilnya. Tapi ternyata banyak di antara mereka tuh yang sambat mengalami kesusahan hidup. Gitu. Jadi seringkali kita sawang sinawang, enak rek wong iku rek, padahal enggak, gitu ya. Apalagi kalau kita bandingkan orang yang mencintai Allah, orang yang beriman kepadanya, mentaati Allah, bandingkan dengan orang yang ingkar kepadanya, tentu beda. Walaupun Allah tetap kasih, orang-orang kafir tetap Allah kasih rezeki, orang-orang kafir tetap Allah kasih kehidupan bagi mereka. Tapi kita harus yakin bahwa orang yang taat kepadanya dengan orang yang menentangnya pasti beda. Harus yakin. Kalau masalah bicara musibah yang ditimpakan, semua orang mengalaminya, baik muslim maupun non-muslim. Tapi harus yakin bahwa apa yang Allah berikan kepada kita lebih ringan dibandingkan mereka, karena Allah mencintai kita dan tidak mencintai mereka. Karena babnya tentang cinta, maka harus yakin bahwa kalau kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti tidak akan sama perlakuannya antara yang dicintai dengan yang dibenci. Bagaikan timur dan barat. Pasti. Ya. Ini yang pertama. Ujian berupa musibah-musibah kepada orang-orang beriman jauh lebih ringan dibandingkan yang diderita orang-orang kafir. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu jamaah sekalian, orang-orang mukmin menghadapi musibah-musibah yang Allah berikan dengan penuh keridhaan, karena yakin bahwa ini dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan juga dihadapi dengan penuh kesabaran, yang belum tentu itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kalau kita bandingkan bahwa ketika kita ini sakit, mereka juga sakit. Ketika kita ini merasa berat, mereka juga merasa berat. Maka bedanya adalah kalau kita punya harapan pahala dan surganya Allah, mereka tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa surat 4 ayat 104. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Jangan pernah merasa hina, jangan pernah loyo, jangan pernah merasa lelah untuk mengejar mereka, orang-orang kafir. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamun. Kalau kamu itu merasa sakit, mereka pun sama merasakan sakit. Kita berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka berjuang meruntuhkan agama Allah, berusaha memadamkan cahaya Allah, sama berjuangnya. Maka kalau kita merasa capek, mereka pun sebenarnya capek. Bukan kita saja yang capek, waduh saya sudah berjuang ini membela agama Allah, diganggu terus, dirongrong terus oleh mereka, dipadamkan oleh mereka. Ketahuilah bahwa kalau kita berjuang membela, menegakkan, meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala, mereka pun berjuang untuk menjatuhkannya. Sehingga rasa lelah yang kita rasakan, mereka rasakan pula. Rasa capek yang kita rasakan, mereka rasakan. Pengorbanan yang kita keluarkan berupa uang, mereka juga keluarkan. Kalau kita berjuang untuk Islam, butuh biaya, mengeluarkan dana. Mereka untuk menghentikan dakwah ini butuh biaya juga, sama. Kalau kita terluka, mereka pun terluka. Sebagaimana kita terluka. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Akan tetapi perbedaannya adalah kamu memiliki roja harapan kepada Allah, mereka tidak. Bagaimana mereka punya harapan kepada Allah? Mereka menghalangi agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, orang-orang yang memerangi kaum muslimin, memusuhi kaum muslimin dari orang-orang kafir, orang-orang musyrik, dari orang-orang ahlu kitab Yahudi dan Nasrani, semuanya berjuang, semuanya banyak pengorbanan untuk memberangus Islam dan kaum muslimin. Sehingga kalau kita berjuang membelanya, maka sebenarnya yang dirasakan kita dan mereka itu sama, tapi perbedaannya kita punya harapan pahala dan surganya Allah, mereka tidak. Harusnya kita lebih semangat, lebih kuat dari mereka. Ini yang kedua. Jadi ketika mentaati Allah, orang-orang beriman penuh dengan keridhaan dan kesabaran. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah kalau cinta itu semakin kuat dalam diri seseorang, biasanya orang yang memiliki cinta itu ingin membanggakan sesuatu yang walaupun itu menyakitkan kepada yang dia cintai. Artinya biasanya karena cinta, orang itu bangga walaupun dirinya sakit. Semakin sakit dilihat oleh yang dicintainya tidak masalah. Kita mencintai seseorang, lalu kita ini menderita karena cintanya itu, maka itu justru akan menjadikan kebanggaan bahwa ini loh benar-benar saya itu cinta kepada dia. Sampai saya berkorban segini banyaknya, justru semakin berat, semakin bangga, menunjukkan bahwa benar-benar nih cinta saya ini. Nah, begitu pula Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita benar-benar jujur bahwa kita ini cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita justru bangga ketika kita ini merasa sakit demi yang kita cintai, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kecenderungan orang yang dicintai dan mencintai akan banyak berkorban, bahkan dia merasa ringan untuk berkorban tersebut. Bahkan ada yang memang ketika semakin kuat dia merasa bangga dengan apa yang dia derita demi cintanya kepada sang kekasihnya. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kesuksesan kalau secara lahiriah yang diraih orang-orang kafir yang memusuhi kaum muslimin itu kualitasnya sebenarnya lebih rendah.
jika dibandingkan kemenangan yang dialami oleh kaum muslimin. Dan juga kemenangan mereka adalah kemenangan yang semu. Bagaimana tidak? Karena mereka tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang-orang beriman dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, kita juga harus menyikapi bahwa ada kalanya sesuatu yang menyakitkan itu demi untuk mengeluarkan penyakit yang ada dalam diri kita. Kita sering diuji oleh Allah, menyakitkan sekali, tapi bisa jadi itu adalah salah satu cara Allah mengeluarkan penyakit yang ada dalam diri kita. Bukankah saat kaki kita keseleo, sakit sekali, maka disentuh saja sakit. Bagaimana kalau itu ditarik-tarik, ditekan, ditarik, dikeratek gitu ya. Tapi demi kesembuhan kita harus rela bersakit-sakitan. Saya pernah berobat di daerah karena ya Serudinawan arah Bluto, di situ ada terapi. Pernah sakit pinggang. Di situ terkenal pengobatannya hanya 5 menit, 10 menit, tapi harus dipaksa. Jadi saya begitu daftar di luar nungguin tuh teriak-teriak di dalam, waduh gitu, rame Pak. Wah ini ngeri juga nih, tapi cepat sekali penanganannya. Jadi ada kalanya sesuatu yang menyakitkan itu dalam rangka menyembuhkan, dalam rangka mengobati. Ya. Bukankah juga ketika seseorang misalkan ada benda asing di dalam tubuhnya harus disobek? Saya pernah bekerja di rumah sakit 2 tahun di daerah Surabaya, daerah Wiyung, sering menyaksikan adegan bagaimana mengobati luka. Jadi ketika ada orang luka yang cukup parah, entah kecelakaan atau tertusuk atau apa, subhanallah itu ngeri Pak. Jadi begitu datang, kemudian ditidurkan, biasanya diambilkan H2O2, kayak air keras istilahnya. Jadi itu kalau dituangkan ke lukanya, airnya itu meresap ke dalam, terus naik lagi, keluar, dan itu mengeluarkan kotorannya, dikeluarkan. Itu sakitnya luar biasa. Ya. Kemudian juga dijahit dan sebagainya, itu sakit semuanya, tapi demi kesembuhan. Bagaimana seorang dokter mengeluarkan peluru dari tubuh, itu kan harus disobek, harus diambil dan sebagainya. Maka ini semuanya jadi ibrah bahwa ada kalanya Allah itu memberikan sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang menyakitkan itu demi menyembuhkan penyakit yang kita derita, terutama penyakit hati kita. Sehingga kita sama-sama belajar untuk selalu positive thinking kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apapun kebijakan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada kalanya musuh-musuh Islam itu diberikan kemenangan dan kaum muslimin dikalahkan. Maka ada beberapa hikmah, di antaranya yang pertama, kekalahan yang diderita kaum muslimin walaupun kita harus introspeksi diri dan memperbaiki diri. Namun hakikatnya ketika kita dikalahkan, maka yang pertama akan memunculkan rasa penghambaan diri kepada Allah. Kalau kita ini jatuh, kalau kita ini kalah, sehingga kita sadar, oh ternyata saya ini lemah ya. Saya ini tidak mampu berbuat apa-apa kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu joyo terus, nih bahasanya itu, berjaya terus, rasa penghambaannya kurang. Kalau kita ini kadang naik, kadang jatuh lagi sehingga sadar betapa lemahnya diri ini. Maka tidak harus dalam masalah perang saja, dalam masalah apapun, ketika kita ini terjatuh, maka itu akan memunculkan rasa penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kita ini sangat lemah. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, kekalahan, keterpurukan yang Allah berikan kepada kita ini ternyata juga berperan untuk menyaring siapa teman, siapa atau siapa kawan, siapa lawan. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kecenderungan manusia, apalagi dia seorang munafik atau orang-orang yang banyak kepentingan, dia akan mencari siapa yang menang, yang dia akan deketi. Berapa banyak para politikus, sopo sing menang ya dideketin begitu. Ya. Maka dengan kekalahan, lalu ada orang yang mau berjuang dengan kita, berarti itu sudah saringan.
sudah kalah, sudah terpuruk, kok dia masih saja mendekat dengan saya, masih saja mau berteman dengan saya, berarti teruji, Pak. Kalau kita menang terus, banyak orang dekat dengan kita. Ya, kita contohnya Allah Subhanahu wa taala berikan kekayaan yang melimpah. Banyak orang yang dekat dengan seseorang yang diberikan harta yang banyak. Tapi ketika Allah uji dengan keterpurukan, dengan kemiskinan, satu persatu teman-temannya itu meninggalkan dia dan hanya tersisa sedikit. Nah, yang sedikit inilah saringan. Betul-betul teman. Maka ketika kita terpuruk, kita nikmati bahwa oh berarti ini cara Allah menyaring teman-teman saya. Ternyata setelah terpuruk pun mereka masih berteman. Berarti ini teman yang setia dan teman yang ikhlas. Jadi ketika kita terpuruk, dikalahkan, jangan terlalu sedih, karena yang pertama kita akan muncul rasa penghambaan diri kepada Allah. Kemudian yang kedua itu dalam rangka menyaring siapa teman sejati kita, karena kecenderungan mayoritas manusia akan merapat mendekat kepada orang-orang yang menang dan akan menjauh dari orang-orang yang kalah. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah diantaranya penjelasan secara singkat yang beliau sampaikan. Pada intinya adalah bahwa ketika dasarnya kita ini cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada sesuatu pun yang rasanya berat. Bahkan ada di antara orang yang cintanya dalam merasa bangga ketika dirinya ini menderita demi cintanya. Begitu pula kita harus yakin bahwa kalau kita sudah beriman kepada Allah, mencintai Allah, Allah pun akan mencintai kita. Dan kalau Allah mencintai kita, selalulah kita positive thinking kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah berikan kepada kita itu adalah yang terbaik. Bila itu sesuatu yang menyulitkan, maka bagaimana pula kesulitan yang dialami orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita membandingkan bahwa kalau kita ini merasa berat padahal kita dicintai oleh Allah, bagaimana orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Sehingga apa yang kita alami dan kita rasakan adalah tentunya jauh lebih ringan, sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nasihat-nasihat yang kita dapatkan pada hari ini bisa memotivasi diri kita untuk lebih bersemangat dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga membuat kita sabar bahkan ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala yang telah mencintai kita semuanya. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.